Coklat. Tapi haram apa halal ya? Serem ah. Mending dodo aja. Sih. Astagfirullah, Lil, kamu makan makanan haram? Hah? Seriusan? Kamu tau dari mana, Vi, ini haram? Kan kamu yang bilang kalau misalnya cari makanan itu yang ada logo halalnya. Itu kan nggak ada logo halalnya, Lil. Gimana sih? Vi, nyari logo halal itu penting. Tapi nggak semua makanan tanpa logo halal itu jadi haram. Lagian ini tuh oleh-oleh dari Umi, oleh-oleh pulang umroh kemarin. Dan emang di sana tuh nggak ada yang mencantumkan logo halal karena kehalalan makanan yang dijual itu udah dijamin sama pemerintah. Oh gitu. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, jangan sampai salah paham ya. Video-video kemarin yang kita contohin itu adalah bentuk kehati-hatian kita karena di negara kita menggunakan sistem logo halal gitu. Jadi belum ada jaminan nih kalau misalnya yang belum ada logo halalnya itu halal apa haram gitu, masih bingung gitu ya. Nah, makanya itu kita perlu jadi smart buyer alias jadi pembeli yang cerdas. Kehalalan makanan itu bukan cuma bukan cuma tergantung dari sertifikasi logo halal, tapi juga dari komposisinya. Pokoknya hindari komposisi makanan yang terdapat bahan-bahan ini nih. Nah, jadi bahan itu biasanya terdapat pada jenis pengemulsi, pengembang, pemanis, atau gelatin, dan pokoknya masih banyak lagi deh, searching aja. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah oke nih sama komposisinya, tapi masih ragu, wah gimana ya cara masaknya, atau pakai alat masaknya kayak gimana ya, halal apa haram, nah itu bisa aja langsung ditanyain ke produsennya, kayak gitu. Insya Allah kalau yang udah produk-produk besar kayak gini sih, yang dijual di supermarket gitu ya, pasti akan dengan senang hati menjawabnya, kayak gitu teman-teman. Nah, kita masih penting sih ya, kita tinggal di Indonesia. Jadi bahasanya masih kita pahami bahwa di situ tuh komposisinya nggak ada babinya atau homernya atau alkoholnya, masih tetap aman gitu. Tapi gimana nih kalau misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri, terus kemudian kita nggak tahu itu bahasanya apa, bahkan kita nggak tahu itu hurufnya kayak apa gitu ya, babi atau apa gitu. Nah, abjadnya aja kita nggak ngerti ya. Ya, abjadnya juga kita nggak ngerti. Mending daripada kita so tahu, kita panggil sahabat kita karena beliau pernah tinggal di luar negeri. Yuk kita panggil. Tara. Ini dia Kak Grace. Jadi Kak Grace ini adalah sahabat kita yang dulunya itu pernah tinggal di Jepang dan alhamdulillah masuk Islam juga di Jepang. Masya Allah. Nama aslinya kan Kak Grace. Nah, nama Islamnya itu adalah Asalina Safa. Boleh langsung dikenalin Kak? Ya, langsung kenalan aja Kak, biar Rafael kenal juga. Kenalan pakai bahasa apa nih? Bebas deh. Boleh pakai bahasa Jepang ya? Oke. Hai, konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Asha desu. Sampurasun, tepangkeun nama abdi teh Asa. Watashi wa Osaka de 4 年間住んでたことがあります。 Abi teh telah tinggal di Jepang selama 4 tahun. ini kenapa jadi sesundaan Jepang dia gitu. Nah, lanjut aja. Ntar biar ini teman-teman pada pintar lihat subtitle aja. Oh ya udah deh. Sok atuh. でも今はもうジャカルタに帰ってヒジャブアリラの手伝いして、あとはイスラム教のことをもっと勉強して、あとは一個クルアンを読めるためにそれを勉強しています。じゃあそれだけでどうぞよろしくお願いします。 Oh ya, aku tahu tadi ada Ikro. Iya, ada Quran. Ada hijab Alila juga. Iya. Ya pokoknya lihat subtitlenya ya. Pokoknya itulah ya. Pokoknya ini namanya Kak Asha gitu. Kak Asa. Panggil aja Kak Asa. Panggil aja Kak Asha. Ya udah kalau gitu langsung aja kita mau tanya-tanya soal bukan kehidupan ya. Cara mencari makanan halal di Jepang. Jadi gimana nih Kak? Susah nggak sih cari makanan halal di Jepang? Susah-susah gampang sih. Susah-susah gampang gitu, nggak susah nggak mudah juga. Emang kenapa tuh Kak? Soalnya kalau kita mau beli daging, kita kan harus cuman bisa beli daging yang halal, dan itu tuh kadang supermarketnya agak jauh dari tempat kita tinggal, karena ya cuma beberapa aja supermarket yang udah mulai jual halal, belum semuanya kan, jadinya pasti kita harus
mau nggak mau ada effortnya buat pergi ke supermarket yang lumayan jauh itu, karena mau nggak mau ya cuman bisa beli di situ gitu. Atau enggak masjid di Jepang itu per satu kota cuman punya satu, dan di situ doang biasanya cuman ada jual daging halal. Jauh ya. Iya, lumayan jauh. Terus Kak, kalau tipsnya buat cari makanan halal di sana gimana sih? Tipsnya sekarang udah ada aplikasinya di HP, bisa di-download sih. Sekarang tuh udah ada aplikasi namanya Halal Gourmet. Iya. Lihat ini ya. Terus ini tuh biasa ada kasih tahu halal seasoningnya, Muslim cook. Ini tuh chefnya yang masaknya Muslim. Soal kadang ada restoran yang bersertifikat halal, tapi yang masaknya chefnya bukan Muslim. Jadi kamu kalau mau lebih sampai chefnya juga Muslim, ownernya juga Muslim, kalian bisa pilih di sini. Jadi semuanya lengkap sih. Di sini juga ada kasih tahu prayer room di manapun juga pasti ada gitu. Semuanya diupdate sih di sini. Sekarang juga ada ini Find My Food. Ini tuh biasanya kamera kalau kita jadi selfie. Tuh kan udah. Ini tuh biasanya kayak kalau kamu beli makanan Jepang gitu, kamu tinggal kasih lihat aja fotonya, nanti dia bisa nge-search nggak? Ya itu bukan bungkusnya. Bungkusnya. Terus kalau dulu sebelum ada aplikasi ini pakai apa, Cit? Cara-caranya? Di Facebook page sekarang udah ada. Tuh ada Facebook page juga. Tadi selain aplikasi apa tadi Kak? Facebook. Halal Gourmet. Halal Gourmet juga bisa ke fanpage Facebook. Iya. Halal Japan tuh. Japan. Ya itu tuh buka di albumnya, dia bakal kasih tahu ada saus, ada coklat, ada ada candy, semua ya? ada drinks, ada cake, semuanya. Cakes juga ada ya? Iya, cakes tuh biasanya mereka bikin campur sama gelatin, soalnya gelatin tuh kan dari tulang babi kalau di Jepang. Kalau di Indonesia kan masih ada yang sapi kan. Cuma kalau di Jepang tuh karena babi sangat murah, jadi mereka semuanya pasti pakai babi. Jadi mesti hati-hati kalau makan kue di Jepang. Di sini tuh dia semua kasih tahu makanan halal apapun yang bisa kita makan, termasuk es krim. Es krim juga mesti hati-hati. Mereka juga kasih tahu haram. Produk-produk Wah, keren nih. Haram. Ya, keren. Mereka per berapa lama mereka bakal update tuh. Ini barusan 2 jam yang lalu update. Ya Allah, aku doain semoga yang update ini selalu mendapatkan amin, pahala yang banyak ya. Amin. Selalu up to date banget ya buat nge-upgrade pengetahuan kita, Masya Allah. Ini tuh juga hati-hati, kayak walaupun ini tulisannya Tuh kan, nggak ngerti kan aku. ini tulisannya noodle, seafood. Oh iya, Tapi itu ngerti. tuh di sini ada tulisan pork ekisu. Pork itu ya babi gitu. Terus ada chicken juga. Chicken walaupun ayam tapi kan dia nggak halal ya. Jadi tetap nggak boleh ini tuh dimakan. Nggak tahu cara masaknya disembelih. Iya, bener-bener. Terus ini juga banyak kasih tahu. Banyak deh onigiri. Biasanya orang main beli-beli aja kan onigiri. Ini tuh juga nggak boleh. Ini makanan apa sih? Ini onigiri itu loh. Kulit ini. Rumput laut. Rumput laut. Rumput laut Nasi. dalamnya nasi. Iya, dibungkus sama Oh, bungkus. alah. Ternyata dia Itu kenapa haramnya gara-gara? Ini karena ini dari sapi. Sapi kan ya kita juga belum tahu kan sapinya dipotong pakai apa. Tuh ini snack-snack kalau yang suka ngemil. Hati-hati. Kalian semua bisa cek di sini sih. Cek di sini ya, pokoknya dari minuman, makanan, Kue. saus, Es krim. es krim, pokoknya semuanya ada di sini. Kalau yang untuk kemasan gitu ya. Nah kalau Iya. untuk makanan yang kayak restoran gitu Kak, ada Kalau tipsnya nggak buat restoran- milih? Oh palingan tadi ya di aplikasi. Oh iya, tadi. di aplikasi yang Halal Gourmet itu. Terus sekarang juga kalian kalau pergi ya, kalau sampai ke bandara atau ke stasiun yang besar, kalau aku kan dulu tinggal di Osaka, itu di stasiun Namba atau di stasiun Umeda, di information centernya biasa kalian bisa minta Osaka Map for Muslim. Jadi mereka bakal kasih tahu banyak restoran yang ini yang halal gitu kan. Sama kadang juga lengkap sih, sama kalian bisa beli souvenir di mana, dan di tempat souvenir itu biasanya ada prayer space. Jadi kalian bisa
belanja sambil sholat kan. Belanja sama sholat susah. Iya sih maksudnya. Bisa nyuling dulu Iya. sebelum sholat. Belanja Belanja dulu. sambil sholat. Alila. Susah. Susah kalau dikerjain dua-duanya langsung. Gimana sih Alila? Pokoknya belanja terus, abis itu ada bisa tempat sholatnya juga. Ada tempat sholat. Dan nggak jauh-jauh, nggak harus jalan Iya. jauh. Ini nggak cuma di Osaka, di seluruh Jepang pasti ada mapnya. Kobe. Yang ini di Kobe, yang ini di Tokyo, yang ini di Shinjuku. Ada lagi aplikasi Halal Navy. Halal Navy. Ini aku pernah download tapi sekarang udah enggak lagi karena dia tuh update-nya cuman buat Restoran. enggak di Jepang, Korea, kayak di luar negeri yang tulisannya susah kita baca. Oh gitu. Berarti ini Indonesia nggak termasuk. bisa di setel itu ya tulisannya. Bisa kita bisa kasih tahu nih kita lagi ada di Jepang, kita bisa ganti kita lagi di Jepang. Nah, pertanyaan ketiga nih Kak, bahan apa aja sih yang harus dihindari yang biasanya dipakai untuk komposisi makanan kemasan Jepang itu? Ini aku udah catetin banyak sih buat kalian. Apa gitu? Itu iya ada banyak. Yang paling penting sih ini sih Paling penting apa itu? butaniku. Butaniku itu Butaniko. Gimana ngomongnya? butaniku. Butaniku. Butaniku itu daging babi. Daging babi buta itu Babi. babi, niku itu daging. Daging. Oh. Berarti Atau enggak, babi daging. kadang mereka enggak ditulis pakai butaniku doang. Mereka tuh tulisnya pork, poku. Itu tuh pakai bahasa Jepang. Secara tulisannya katakana. Poku gitu. itu tuh pork. Pork, babi Ih. asli, asin. Poku ekisu, ekstrak babi. Mereka ada pakai ekstrak ekstraknya. Ekstrak. Dari dagingnya, babinya sampai ekstraknya juga ada ya. Iya. Kayaknya semuanya deh. Soalnya babi tuh murah banget di Jepang, jadinya bagi mereka mungkin enak dan mudah, murah. Jadinya semua pasti mereka pakai. Oh, biasa juga daging babi ditulis jadi bacon. Kayaknya kalau huruf di awalnya B itu babi deh. Ini yang kedua tuh apa tadi? Bacon. 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 Terus yang pertama Tadi kan poku, beda. tadi Kanjinya poku. Pokoknya. Yang pertama lagi tuh Butaniku, Iya, iya. B. Bener kan? Tapi aku bingung. Tapi pork enggak. Huruf B di Jepang kayak gimana sih? Gimana tuh? Itu butter juga ada yang Iya, butter sama margarin kadang juga terkandung minyak-minyak yang mungkin kita nggak tahu ya. minyak babi atau Terkandungnya apa. Cuman yang di halal Japan page yang tadi mereka ada kasih tahu beberapa butter dan margarin yang insya Allah halal, walaupun nggak ada stempel halalnya ya, karena di Jepang ya orang belum ada yang tahu kan, tapi insya Allah itu udah dicek sama mereka, ingredientsnya itu insya Allah halal, jadi kita bisa pakai. Terus Berarti ini yang pertama yang harus dihindari adalah babi, Daging babi. babi baik itu ekstraknya, Dagingnya. bahkan gelatin itu di Jepang dibikin pakai tulang babi. Iya, iya, iya. sama sih di sini juga ya. Iya. Iya, tapi mostly Cuman di kalau- sana gelatin itu Kalau babi. di sana pasti pakai babi. Dan itu biasanya ada di ini marshmallow. Enggak, kan udah dibahas di kemarin. Nah, ini halal. Bismillahirrahmanirrahim. Kabita. Terus yang bahaya juga banyak sake, alkohol. Ya itu emang jelas. Ramu- Cuman baca ramushu. bilangnya itu sake ya, sake. Iya, sake, arukoru itu alkohol. Arukoru, Atau ramushu ramushu, atau iya, Ramushu. atau shoyu. Shoyu itu biasanya yang cocolan kita. Kecap asinnya waktu kita makan sushi ya. oh, soyu. Itu tuh kalau di Jepang terkandung alkohol, jadi mesti hati-hati. Jangan dikira sushi itu karena makanan laut halal, tapi kan shoyunya ada alkohol, jadi nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Oke, berarti campurannya itu juga harus diperhatikan juga ya, Kak? Iya. Ya, masya Allah ya. Kalau misalnya di negara-negara yang mayoritas non Muslim, memang logo halal itu menjadi
patokan yang teramat sangat strict gitu ya. Tapi kalau misalnya di negara yang mayoritas muslim gitu ya, memang enaknya tuh kayaknya udah halal semua deh gitu ya. yang nggak halal aja yang distempelin kayak gitu. Udah mah lebih enak itu yang logo non halal ya, Non halal, iya. daripada halalnya gitu. Ini benar-benar tips buat kita jadi terinspirasi kalau kita misalnya jalan-jalan ke luar negeri. Iya, bener banget. Iya, tapi ini sebenarnya kenapa dibahasnya cuman Jepang? Karena selain aku tinggalnya di Jepang dulu, sekarang ini makanan kekinian yang sering anak-anak muda makanin kan snack-snack Jepang gitu kan. Kalian bisa cek dulu ya, soalnya kadang mereka masuk ke Indonesia, kadang ada yang udah dikasih sertifikat halalnya, tapi kadang mereka kayak di supermarket di daerah selatan itu mereka membolehkan barang impor dari Jepang datang begitu saja tanpa dicek itu tuh halal apa enggak. Jadi kalian mesti tetap cek sih itu. Tetap cek. Atau enggak ya restoran di Jakarta yang lagi ngehits kan sekarang makan-makan sushi, anak-anak muda zaman sekarang itu harus dicek juga shoyu-nya. Jadilah pembeli yang cerdas. Iya, jadi jangan kalau misalnya ngeliat yang hits langsung beli, ngeliat yang kekinian langsung beli, padahal kita belum tahu itu halal Iya, apa enggak. betul. Dan yang paling penting cek komposisinya, ingredients-nya, dan tanya ya kalau Betul. nggak ada logonya. Cari tahu. Kayak gitu. Wah, Masya Masya Allah. Allah. Jadi Masih banyak apa ya, ya, guys. kayak jalan-jalan Iya, gitu ya. kita kayak jalan-jalan ke Jepang, tau gak sih? Jadi paham di sana tadi apa ada tulisan kanji. Kanji, ya kan? ada tadi babi apa? Aku ingetnya Butaniku. Butaniku. Aduh, Masya Allah. Ya. Poku apa sih? Iya, poke. Oke. Oh ya udah, makasih banyak Kak Grace. Iya, Kita nambah sama-sama. ilmu dan insya Allah juga ilmunya akan transfer juga ya Ke Love Kak Alina Grace. semuanya. Mudah-mudahan pahalanya ngalir terus ke Kak Grace. Amin. Karena udah kasih tahu kita mana makanan halal, mana yang gak halal. Tipsnya kayak gimana udah dikasih tahu ke kita. Masya Allah banget. Dan ini nggak cuma berlaku di luar negeri aja, tapi di dalam negeri. Iya, di dalam negeri juga. Ya udah, kita cukupkan saja sampai di sini sharing-sharing tanya jawab sama Kak Grace. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol bareng lagi ya. Ya udah, jangan lupa like, Subscribe share. dan juga komen di bawah ini ya. Oh iya, kalau misalnya kalian ada pengalaman cari makanan halal di luar negeri itu kayak gimana sih? Boleh banget share di komen, terus kasih tahu tipsnya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat Lovalila yang baca komen. Iya. Oke. Amin. Ya udah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nenek.